Halo, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga kita memasuki awal pekan ini dengan penuh optimisme dan selalu diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang nasib para ASN. 5 bulan tunjangan perbaikan penghasilan belum dibayar juga. Ya, dalam suatu kesempatan saya bertemu dengan beberapa orang yang bekerja sebagai ASN, aparat sipil negara, di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami membicarakan banyak hal, tetapi akhirnya sampai juga pada persoalan yang sedang mereka alami. Kelihatan wajah-wajah mereka itu gelisah, cemas, tidak tenang. Saya berusaha untuk menggali apa persoalannya. Ternyata salah satu hal akhir-akhir ini yang cukup menggelisahkan mereka, yang cukup mencemaskan mereka, yang sangat membuat mereka tidak nyaman adalah hak mereka sebagai ASN dalam bentuk TPP, tunjangan perbaikan penghasilan, belum dibayar oleh pemerintah provinsi NTT sejak Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Ini memang berita yang membuat saya terkaget-kaget. Kok bisa selama 5 bulan TPP itu belum dibayarkan kepada para ASN? Apa sebabnya? Padahal menurut informasi yang saya dapatkan, semua ASN sudah diminta untuk mengisi aplikasi yang namanya SKP, Sasaran Kinerja Pegawai. Aplikasi ini diisi secara online, yang sebenarnya mengganti yang dulu selalu disebut dengan DP3. Aplikasi ini sudah mereka isi. Semua tuntutan sudah mereka penuhi. Tetapi sampai dengan saat ini TPP itu belum kunjung datang juga. Ini memang mencemaskan dan tentu menggelisahkan. Padahal syarat untuk mendapatkan TPP itu tidak mudah. Misalnya, semua ASN harus melaporkan harta kekayaannya. ASN wajib memasukkan data pajak bumi dan bangunan. Bahkan ASN harus memasukkan data kendaraan yang mereka miliki. Apalagi misalnya data kendaraan yang belum bayar pajak. Tentu itu memang harus dibereskan terlebih dahulu. Ini memang menggelisahkan dan mencemaskan mereka. Mengapa? Sebagaimana kita ketahui, di bulan-bulan seperti sekarang ini, bulan Juni, Juli, Agustus, itu bulan-bulan anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah sudah tamat dari tingkat pendidikan tertentu. Mereka harus misalnya masuk ke SMP, masuk ke SMA, atau harus kuliah. Mereka butuh banyak biaya. Mereka butuh banyak anggaran. Orang tua memang harus mempersiapkan itu demi anak-anaknya. Kita bayangkan, di bulan-bulan seperti ini, kalau hanya berharap dari gaji saja tentu tidak cukup. Karena kebutuhan rumah tangga itu banyak. Sebenarnya TPP ini sangat membantu untuk bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya, termasuk kebutuhan pendidikan. Tetapi sayangnya, sampai dengan saat ini TPP itu belum dibayarkan. Ya mau tidak mau memang harus diusahakan dengan berbagai cara. Bahkan ada yang harus meminjam uang di koperasi, bahkan ada yang mesti meminjam uang di rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Memang tidak ada jalan lain, harus dilakukan seperti itu demi anak-anak mereka, demi pendidikan anak-anak mereka. Ini memang situasi yang miris dan menyedihkan. Tetapi sebagai orang tua, para ASN ini harus mengambil jalan keluar demi kebaikan anak-anak mereka. Lalu ada nostalgia bahwa lebih baik seperti dulu dalam bentuk kesra. Ya. Kesra itu walaupun kecil, tetapi setiap bulan mereka dapat, dan itu sangat membantu para ASN. Beda dengan TPP yang saat ini, yang sudah 5 bulan belum dibayarkan. Apalagi para ASN sekarang ini dibatasi dengan berbagai kebijakan dan regulasi.
Ya misalnya sudah tidak ada lagi yang namanya perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu hanya boleh dilakukan oleh para pejabat eselon 2 atau eselon 3 misalnya. Nah, ini memang situasi yang mencemaskan para ASN kita. Karena itu, ya saya berpikir pemerintah harus juga terbuka hati, buka mata untuk melihat realitas ini. Kalau memang sudah saatnya TPP itu harus dibayarkan kepada para ASN, bayarkan segera. Jangan menggelisahkan mereka begitu lama. Jangan menggalaukan hati mereka begitu lama. Hak-hak mereka mesti segera dibayarkan. Jangan-jangan duitnya tidak ada. Atau kas di APBD itu lagi kosong. Jangan-jangan. Ya ini harus terbuka dan harus jujur untuk disampaikan kepada rakyat. 5 bulan tidak dibayarkan itu sesuatu yang menurut saya keterlaluan. Kasihan nasib para ASN kita, apalagi para ASN yang tidak punya jabatan, ya, ASN yang kecil, yang staf biasa, mereka sangat membutuhkan TPP itu. Yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah provinsi segera mencairkan TPP ini demi kebaikan para ASN itu, tapi juga demi kebaikan orang-orang yang mesti ditanggung biayanya oleh para ASN itu, terlebih anak-anak mereka yang di bulan-bulan ini sudah harus terlibat dengan urusan pendidikan. Ini yang bisa saya sampaikan melalui perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga pemerintah buka mata, buka hati untuk memenuhi hak-hak para ASN ini. Sekali lagi, terima kasih, tetap sehat, tetap optimis, dan Tuhan memberkati kita.